Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Jurnal Pagi pemirsa, masih membahas terkait polemik kepemilikan KTP elektronik oleh warga negara asing. Kalau membahas polemiknya, kita bisa katakan setelah preskon kemarin dan Pak Gede juga sudah hadir di sini untuk menjelaskan sebenarnya apa yang salah dari KTP elektronik milik warga negara asing dari Tiongkok ini sudah jelas begitu. Mungkin tapi tetap ada sebagai warga negara Indonesia, saya sebagai orang Indonesia melihat KTP ini agak ada kekhawatiran mungkin yang muncul. Ini saat warga negara asing sudah memiliki KTP layaknya kita, jika mereka menyalahgunakannya. Apa yang dilakukan oleh Disduk Capil, mungkin kerjasama dengan pihak kepolisian dan juga keimigrasian untuk mencegah tindakan-tindakan itu dan disalahgunakan ya KTP ini, Pak? Baik, Mas Cakri, kalau kita ingat apa yang dijanjikan oleh para pendiri bangsa ini, bahwa siapa saja yang bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilindungi dan disejahterakan, kan gitu ya. Perlindungan, security and prosperity, kan dua itu saja yang sebenarnya hal besar yang dijanjikan. Nah, dalam perlindungan, jadi dengan KTP elektronik dengan rekaman sidik jari ini, maka si pemegang ini tidak bisa sembarangan memanfaatkan dia mempunyai izin tinggal tetap berlaku semena-mena, karena data yang terekam di dalamnya itu bisa dikeluarkan dengan alat baca kita. Alat baca kita bisa akses ke data center. Yang kedua, alat baca itu adalah card reader. Jadi dengan dia merekamkan dirinya, maka kita bisa mendeteksinya secara baik. Kalau kejahatan yang mau dilakukan, negara bisa terlindungi. Jadi dari segi perlindungan. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan. Kan ada juga fasilitas-fasilitas bagi warga negara kita, misalnya pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis. Dengan punya KTP ini bukan berarti dia langsung bisa seperti itu. Bisa mengakses atau bisa memiliki gitu begitu ya? Karena dana-dana yang digelontorkan ke daerah untuk mensejahterakan itu adalah mensejahterakan warga negara Indonesia yang berpenduduk di situ, yang bertempat tinggal di situ, gitu kan. Misalnya di Bali, di Lombok, di Sumatera dan lain sebagainya, kan sudah ada aturannya tersendiri bahwa ini tidak termasuk. Nah, untuk membuktikan ini yang si pemegang KTP asing ini itu mempunyai hak itu, maka ada alat verifikasinya. Nah, kalau dia tidak terdata secara baik di database kependudukan kita tidak bisa mengaksesnya apakah dia benar-benar, apalagi wajahnya. Ini asing ini kan kebetulan ini agak-agak gampang. Kalau misalnya saudara kita di Papua New Guinea, kemudian di Malaysia sama. Iya betul, karena teman-teman kita di Papua New Guinea juga artinya saat dia mungkin bekerja dalam jangka waktu yang panjang atau menikah dengan warga negara Indonesia, artinya dan sudah memiliki kitab, artinya juga wajib memiliki KTP LWNA. Nah, seandainya dia sudah memiliki KTP LWNA, gampang negara itu mendeteksinya ini warga negara kita apa tidak. Dia berhak untuk mendapatkan pendidikan gratis, kesehatan gratis atau tidak. Nah, jika dia tidak merekamkan dirinya, itu agak sulit kita membedakan manakala dia penampilannya sama dan lain sebagainya. Seperti itu. Makanya dari sisi keuntungannya sebenarnya banyak sekali, cuman mempunyai potensi dapat disalahgunakan. Nah, dapat disalahgunakan itulah kita antisipasi sekarang biar tidak disalahgunakan dengan sosialisasi seperti ini, misalnya bagaimana mendeteksi dengan cepat, kemudian kalau tidak terdeteksi bagaimana menyediakan alat untuk bisa mendeteksi. Baik, artinya alat mendeteksi data-data ini juga sebenarnya sama dengan alat mendeteksi untuk mendeteksi data-data KTP elektronik WNI begitu Pak? Karena ini yang kalau kita kembali berbicara terkait penyalahgunaan data atau di tempat-tempat seperti perbankan, jika alatnya berbeda mungkin ada alasan, ada celah begitu untuk mereka menyalahgunakannya, dan itu sudah dimiliki oleh seluruh instansi atau yang berkaitan dengan data begitu Pak? Saat ini alhamdulillah 1174 kementerian lembaga sudah berhak atau memperoleh
data dari dari kependudukan dan pencatatan sipil dengan pemberian hak akses. Jadi kita sudah bekerja sama. Misalnya perbankan hampir seluruh. Jadi begitu dia berhadapan dengan customer yang mengaku siapa, dia akan dengar saja mengaku siapa, tapi dia akan minta KTP-nya. Dia minta NIK-nya, kemudian dia akses database kependudukan kita. Kalau masih ragu, dia cek biometriknya, gitu. Sehingga memang benar-benar siapa yang dihadapi itu adalah orang yang tepat. Nah, kembali lagi, jika saja kita tidak memberlakukan KTP elektronik pada penduduk-penduduk seperti ini, asing misalnya, kita sangat sulit. Kalau misalnya Mbak Cakri kan mirip-mirip juga kan, mirip-mirip juga. Tetapi dengan KTP elektronik ini dengan mudah kita bisa mendeteksi apakah dia itu warga negara kita atau tidak. Jadi jangan ada kekhawatiran juga jika melihat warga negara asing dengan menggunakan KTP elektronik yang mirip dengan KTP WNI ini. Peluang untuk menyalahgunakannya bisa diperkecil begitu karena kita sudah memiliki aksesibilitas untuk melihat ya begitu ya Pak Gede. Kita kalau kembali lagi ke pelaksanaan pemilu dari Kemendagri sendiri sudah menahan dulu untuk sementara begitu untuk penerbitan belangko KTP elektronik bagi warga negara asing. Sebenarnya kalau dilihat ini karena kekhawatiran kembali lagi ke sini kesalahan-kesalahan dari pencetakan atau ada hal lain yang ingin dicegah? Terkait dengan penerbitan itu memang sejatinya kalau bicara masalah KTP ini sejatinya yang paling vital itu adalah datanya. Ya. Misalnya Mbak Cakri sebelum ada belangko KTP kemarin, itu kan dikasih surat keterangan pengganti tanda identitas. Itu sebenarnya mempunyai kekuatan yang sama dengan KTP ini, karena di situ ada NIK-nya. Kemudian kalau dia sudah merekam berarti data biometriknya sudah ada dalam database kependudukan kita. Tinggal memasukkan NIK maka data biometrik. Kalau memang ada nuansa untuk menunda sebentar untuk menghindari kegaduhan, itu sebenarnya tidak terlalu masalah karena yang bersangkutan dapat melakukan pelayanan publik yang sama memegang KTP sendiri atau memegang wujud dari fisik KTP dan memegang surat keterangan pengganti tanda identitas. Jadi ini fleksibel saja, tapi memang ada arahan untuk tidak menimbulkan kegaduhan lebih baik ditunda sebentar lah, nggak apa-apa toh juga pelayanan publik untuk yang bersangkutan itu tidak terganggu gitu. Artinya supaya tidak gaduh-gaduh lagi, di hold atau ditahan sebentar karena sebenarnya surat yang dipegang oleh WNA itu pun misalnya masih berlaku sebagai single identity untuk mereka mendapatkan pelayanan publik. Iya, apalagi mereka sudah merekamkan dirinya kan, seperti kita memegang suket kemarin yang istilahnya suket ya. Baik. Closing statement dari Pak Gede agar ini kita sudahi sebagai polemik dan apa yang harus diketahui oleh masyarakat warga negara Indonesia mungkin jika bertetangga dengan warga negara asing agar ini menjadi pembelajaran saja begitu Pak. Yang paling penting adalah kita semua warga negara itu harus memahami regulasi yang ada di negara kita. Jadi pakem kita bernegara kan adalah konstitusi dan turunannya, apa yang telah diatur dan lain sebagainya. Itu selama ini kan banyak yang lalai untuk itu. Untuk itu kita mulai belajar untuk lebih memahami regulasi-regulasi apa yang sudah berlaku di negara. Satu. Yang kedua lebih hati-hati. Lebih hati-hati, apalagi suasana-suasana sensitif seperti ini, kita harus lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan ini. Kemudian lebih hati-hati juga di dalam berkomentar. Kalau sudah kadang berkomentar terlalu jauh, ternyata seperti ini kan menariknya juga sulit. Nah, kemudian yang ketiga adalah semua jajaran harus berpikir positif bagaimana pemilu ini sukses, apa yang bisa kita lakukan untuk saling bekerja sama begitu ya. Kemendagri menyiapkan diri untuk melakukan di mana saja di hulu atau di hilir, pokoknya kita siap untuk mensukseskan pemilu. Baik, terima kasih Pak Gede sudah hadir di studio kami dan sudah cukup jelas menjelaskan hal terkait kepemilikan KTP elektronik bagi warga negara asing ini. Terima kasih sudah hadir di studio kami Pak Gede.